Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 OMPI dengan mata pelajaran organisasi manajemen dan perusahaan industri. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis tentang UMKM restoran Olive Chicken. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dani dengan CP175, kemudian ada Aditya dengan CP121, kemudian ada Laila dengan CP159, kemudian ada Mayang dengan CP163, yang terakhir ada Syarifah dengan CP189. Selanjutnya akan saya jelaskan terlebih dahulu. Industri makanan dan minuman adalah satu sektor yang terus berkembang dan berpotensi besar untuk UMKM kita. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi yang memberikan kontribusi signifikan terhadap lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dalam hal ini, Olive Fried Chicken adalah salah satu pelaku yang mencoba memanfaatkan peluang di sektor tersebut. Manajemen yang efektif dan strategi pemasaran yang tepat adalah kunci untuk bertahan dan berkembang di tengah persaingan bisnis yang kompetitif. Alasan bisnis dapat membantu memahami upaya Olive Fried Chicken dalam mengelola operasional dan berinteraksi dengan pasar. Ini untuk logonya Olive dan mungkin latar belakangnya. Restoran Olive Chicken. Restoran Olive Chicken merupakan gerai makanan yang menyediakan makanan cepat saji yang berupa ayam goreng. Olive Fried Chicken memiliki target pasar kalangan masyarakat menengah ke bawah dan kalangan pelajar karena harganya yang terjangkau. Dalam menghadapi persaingan bisnis, Olive Fried Chicken senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Olive Fried Chicken memiliki motivasi yang besar untuk memberikan kepuasan yang optimal bagi konsumen mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis faktor internal atau IV dari restoran Olive Chicken. Analisis faktor internal ini merupakan langkah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari suatu restoran. Untuk restorannya contohnya saat ini kita gunakan adalah Olive Fried Chicken. Matriks IV digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana faktor-faktor internal yang mempengaruhi Olive Fried Chicken. Nilai total dalam matriks ini dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian bobot dan penilaian dari setiap faktor strategis internal di dalamnya. Hasil rekapitulasi terhadap faktor internal Olive Fried Chicken adalah faktor internal terdiri dari kekuatan atau strength serta kelemahan atau weakness. Selanjutnya adalah dibagi menjadi kekuatan dan kelemahan. Di antaranya yaitu kekuatan. Yang menjadi faktornya ada 4, yaitu yang pertama, Olive Fried Chicken diteliti oleh peneliti menyatakan bahwa pentingnya menyediakan produk yang berkualitas kepada pelanggan sangat diakui, terutama dengan persaingan yang semakin ketat setiap hari. Yang kedua, ada semua pedagang memiliki pengalaman produksi yang berkepanjangan. Yang ketiga, ada mereka memiliki akses mudah ke bahan baku. Dan yang keempat adalah Olive Fried Chicken menawarkan harga jual yang bersaing kepada pelanggan. Juga memiliki kelemahan atau weakness. Yang pertama, ada kurangnya alternatif dalam hal promosi seperti penggunaan media sosial, banner, atau saluran promosi lainnya. Bisa dianggap sebagai kekurangan strategi promosi. Yang kedua, ada ketidakkonsistenan dalam pelayanan di beberapa outlet. Yang ketiga, ada risiko pemborosan produk yang tidak terjual dalam beberapa hari karena perubahan tekstur daging. Yang terakhir, ada sebagian outlet Olive Chicken menganggap bahwa lokasi penjualan tidak selalu strategis. Lanjut. Nah, berikut merupakan tabel matriks IFAS-nya. Di sini kita tetap membaginya menjadi kekuatan dan kelemahan, memberikan bobot, rating, dan skor untuk masing-masing faktor dan menghitung totalnya. Selanjutnya itu faktor eksternal atau EFE restoran Olive Chicken. Evaluasi faktor eksternal mencakup identifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Olive Fried Chicken. Matriks IFE digunakan untuk menilai sejauh mana faktor-faktor eksternal mempengaruhi Olive Fried Chicken.
Nah, di sini ada dua, yaitu peluang atau opportunity dan juga ancaman atau threat. Di sini peluangnya itu ada industri makanan cepat saji terus berkembang. Terdapat peluang untuk ekspansi ke wilayah baru dan meraih pangsa pasar yang lebih besar sehingga keluar Pulau Jawa. Kebutuhan masyarakat juga terhadap makanan tidak pernah habis, begitupun dengan kegiatan kuliner dan sosial yang beragam. Para pedagang mampu memiliki pelanggan setia karena cita rasa Olive Fried Chicken yang khas dan berkualitas sehingga diminati berbagai kalangan. Upaya pemasaran digital yang beragam dan aksesibel berpeluang untuk mengembangkan platform pengiriman internal. Selanjutnya ada ancaman. Nah, ancaman di sini ada persaingan yang kompetitif dengan banyak pesaing besar yang dapat mengancam pangsa pasar. Lalu meningkatnya kesadaran terhadap kesehatan dan nutrisi dapat mengancam bisnis makanan cepat saji jika Olive Fried Chicken tidak menyesuaikan menu untuk memenuhi permintaan pelanggan yang lebih sehat. Lalu fluktuasi harga bahan baku, terutama ayam, bisa mempengaruhi biaya produksi dan budget keuntungan. Yang terakhir ada regulasi yang lebih ketat terkait dengan makanan dan minuman dapat mempengaruhi biaya operasional dan persyaratan kualitas produk. Nah, ini merupakan data dari Bobot, rating dan skornya. Ada ekspansi keluar wilayah baru dan memperluas pangsa pasar. Mendapatkan ratingnya itu sebesar 0,15, Bobotnya sebesar 0,15, kemudian ratingnya itu 4 dan skornya 0,60 dan seterusnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang matrix SWOT restoran Olive Chicken. Matrix SWOT ini adalah alat analisis yang terdiri dari pemeriksaan terhadap kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats. Matrix SWOT sebagai metode evaluasi gap yang dikhususkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efisiensi dalam operasional bisnis. Next. Jadi ini adalah faktor-faktor internal dan eksternalnya, yang dimana untuk kekuatan sendiri itu bisa kita ketahui ada yang pertama ada memberikan produk yang berkualitas, terus untuk pengalaman produksi yang berkepanjangan, bahan baku mudah didapat, dan yang terakhir ada harga jual yang murah. Untuk kelemahannya ada strategis promosi yang kurang, dagangan kurang laku, lokasi kurang strategis, dan layanan yang rekonsisten dari beberapa outlet. Untuk peluangnya ada ekspansi ke wilayah baru dan memperluas pangsa pasar. Yang kedua ada kebutuhan makanan tidak pernah habis. Yang ketiga ada sudah memiliki pelanggan setia. Yang keempat ada pemasaran digital yang beragam dan aksibel. Nah, untuk kekuatan dan peluangnya di sini bisa kita lihat ada yaitu kebutuhan akan makanan dan bahan baku yang mudah diperoleh ini akan sangat membantu Olive Chicken agar tidak takut kehabisan stok makanan sehingga mereka mampu memenuhi seluruh pesanan dari para pelanggan. Untuk weakness-nya dan peluangnya itu, dengan beragamnya tipe pemasaran secara online di era digitalisasi ini tentu dapat membantu Olive Chicken memanfaatkan untuk memperluas pemasarannya agar lebih dikenal luas oleh masyarakat. Terus untuk weakness dan peluangnya yang kedua yaitu ada melakukan ekspansi ke wilayah baru dari wilayah yang dianggap kurang strategis, tentu bisa membuka peluang baru bagi usaha Olive Chicken ini. Untuk ancamannya sendiri ada persaingan kompetitif dengan banyak pesaing besar dan ada kesadaran terhadap kesehatan dan nutrisi makanan, ada fluktuasi harga dan ada regulasi yang lebih ketat. Untuk strength dan threat-nya itu yang pertama ada perpaduan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau pada Olive Chicken dapat menjadi modal utama untuk mengalahkan para pesaingnya. Terus yang kedua ada dengan pengalaman produksi yang panjang, tentu Olive Chicken telah memahami cara untuk mengakali fluktuasi harga yang terjadi di pasar. Untuk threat dan weakness-nya ini ada pengelolaan layanan yang kurang konsisten di beberapa outlet akan menjadi tantangan bagi outlet-outlet tersebut untuk dapat mengubahnya agar mereka bisa dapat bersaing dengan kompetitif sejenis lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai diagram Cartesius SWOT restoran Olive Chicken. Nah,
sebelum kita membuat diagram, kita perlu menentukan titik koordinat yang ada pada hasil analisis sebelumnya, di mana tadi juga disebutkan bahwa terdapat total skor pada masing-masing analisis, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Lalu untuk yang pertama, kita bisa menghitung titik koordinat X itu dari nilai skor kekuatan dikurangi skor kelemahan dibagi 2. Sementara untuk titik koordinat Y didapatkan dari skor peluang dikurangi skor ancaman dibagi 2. Nah, untuk diagram Kartesius sendiri itu merupakan suatu struktur yang terbagi menjadi 4 sektor dan dibatasi oleh 2 garis yang berpotongan tegak lurus pada titik X dan Y tersebut. Untuk nilai sumbu X terdapat nilai rata-rata pelaksanaan atau kepuasan pelanggan terhadap faktor-faktor atau atribut tertentu. Sedangkan pada sumbu Y terdapat nilai rata-rata kepentingan atau harapan pelanggan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan mereka. Nah, untuk kuadran tersebut dibagi menjadi kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita dapat melanjutkan hasil penghitungan bahwa tadi didapatkan skor kekuatan 2,2 dikurangi skor kelemahan 0,62, lalu untuk skor peluang 1,74 dikurangi skor ancaman 1,41. Keduanya dibagi menjadi 2 dan hasil akhirnya adalah 0,79 untuk sumbu X dan 0,165 untuk sumbu Y. Nah, berikut adalah gambar diagram Kartesius yang telah dibentuk. Nah, kemudian di situ menunjukkan bahwa titik pertemuan tersebut terdapat pada kuadran 1, yang artinya titik koordinat terletak pada pertumbuhan atau growth. Selanjutnya kita memasuki bagian penutup. Dengan mengacu pada gambar matriks kuadran SWOT sebelumnya, dapat diamati bahwa Olive Chicken berposisi di tengah-tengah antara sumbu opportunity atau peluang dan strength atau kekuatan, khususnya di kuadran 1. Nah, hal itu menunjukkan bahwa Olive Fried Chicken disarankan untuk mengambil pendekatan strategis yang progresif dengan memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk mengambil keuntungan dari adanya peluang eksternal. Selanjutnya, Olive Fried Chicken juga dapat merencanakan strategi yang sesuai. Misalnya, perusahaan dapat mengembangkan variasi menu yang lebih sehat, memanfaatkan platform pengiriman makanan online untuk memperluas cakupan layanan, melakukan investasi dalam inovasi produk, dan upaya pemasaran untuk tetap bertahan di pasar yang kompetitif. Selain itu, perusahaan juga harus tetap aktif dalam memantau perubahan peraturan pemerintah dan menjaga kualitas produk. Nah, karena sudah di penghujung materi, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih teman-teman.